Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmania NIMH 9121852. Saya di sini akan mempresentasikan tentang an embryological study and systematic significance of the primitive gymnosperm ginkgo biloba. Ginkgo biloba merupakan tumbuhan purba karena muncul pada periode Paleozoik Carboniferous dan berkembang pesat di periode Jurassic. Akan tetapi, Ginkgo galis ini punah pada masa Cenozoic Quaternary dan menyisakan spesies Ginkgo biloba. Ciri-ciri organ reproduksi primitif pada Ginkgo biloba: yang pertama, sifat Houstoria tabung polen, yang kedua, sperma besar multisiliata, dan yang terakhir, fertilisasi zoidogami. Diketahui dari struktur reproduktif, Ginkgo biloba memiliki kemiripan dengan ordo Cicadales. Akan tetapi, berdasarkan morfologi dan anatomi organ vegetatif, Ginkgo biloba mirip dengan divisi Coniferophyta. Organ reproduksi merupakan organ yang sedikit rentan terhadap dampak eksternal ginkgo. Telah digolongkan sebagai kelompok dari sikas atau konifer dengan clade genetal, menggunakan dasar sikas hingga ke tanaman benih. Namun, posisi filogenik dari ginkgo masih tetap belum terpecahkan menggunakan data sekuen DNA. Oleh sebab itu, analisis pada seluruh proses perkembangan embrio dapat memberikan bukti untuk menggambarkan kedudukan sistematis dan informasi filogenetik dari ginkgo itu sendiri. Identifikasi struktur morfologi dapat digunakan untuk mengetahui pengembangan embrio Ginkgo biloba. Peneliti melakukan penelitian secara sistematik terhadap proses embriogenesis dalam Ginkgo biloba, dari zigot hingga semai. Penelitian menggunakan bagian irisan spesimen yang sangat tipis dan menggunakan teknik scanning mikroskop elektron atau yang disingkat dengan SEM. Alat dan bahan: yang pertama, toluidin biru, yang kedua, ginkgo biloba, yang ketiga, osmium tetroksida, yang keempat, propinena oksida, yang kelima, resin, yang keenam, larutan natrium borat, yang ketujuh, glutaraldehyde, yang kedelapan, alkohol dengan konsentrasi 30%, 50%, 75%, dan 100%. Saringan, ultramikrotom, cutter, mikroskop Zeiss. Metode: pohon ginkgo biloba diambil dari pangkalan eksperimen di Universitas Yangzhou, Cina. Biji dikumpulkan pada bulan Agustus 2008 sampai Maret 2009. Biji bermantel disimpan pada karton dengan suhu ruang. Setelah dipanen, ujung mikropilar dibedah menggunakan cutter dan dilakukan isolasi embrio secara manual. Persiapan bahan untuk teknik pemotongan semi tipis sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap pengambilan sampel 30 ovul diperoleh dengan cara memotong bagian kecil jaringan dari tepi embrio. Yang kedua, diletakkan di larutan 2,5% glutaraldehyde dan ditambahkan 1,5% paraformaldehyde pada 0,1 mol per liter fosfat buffer selama 20 jam pada suhu ruang. Yang ketiga, diletakkan pada larutan 1% osmium tetroksida selama 6 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Yang keempat, dibilas 2 kali dan dikeringkan menggunakan alkohol dengan konsentrasi 30%, 50%, 75%, dan 100%, masing-masing perlakuan selama 15 menit. Yang kelima, diletakkan 2 kali selama 10 menit pada profil oxide dicampurkan dengan profil oxide atau resin dengan perbandingan 1:1 pada kapsul yang ditempelkan dibiarkan semalaman. Yang keenam, irisan tipis diambil menggunakan ultramikrotom dan ditaruh pada kaca mikroskop. Yang ketujuh, irisan tipis diwarnai dengan 1% toluidin blue yang dilarutkan dalam 1% natrium borat. Yang kedelapan, pengamatan dan fotografi dilakukan menggunakan mikroskop Zeiss. Persiapan untuk pengamatan SEM dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap pengambilan sampel berisi 30 embrio utuh dari biji yang telah diamati menggunakan mikroskop. Yang kedua, sampel difiksasi dalam larutan FAA yang lebih baik menggunakan alkohol 50%, asam glasial asetat, dan formaldehyde dengan perbandingan 89:6:5 selama 4 jam pada suhu kamar.
Yang ketiga, dilakukan penyimpanan selama 12 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Yang keempat, semua sampel dihidrasi menggunakan seri etanol bertingkat 30%, 50%, 75%, dan 100%, masing-masing perlakuan selama 15 menit. Yang kelima, setelah pengeringan spesimen dilapisi dengan platinum menggunakan pelapis paduk SCD 500 selama 3 menit dan menggunakan S4800 emisi lapangan SEM pada tegangan percepatan 15.000 volt. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian ini, yakni perkembangan proembrio, diferensiasi embrio muda, dan pematangan embrio akhir. Yang pertama, perkembangan proembrio. Perkembangan proembrio dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah free nucleus stage atau tahap nukleus bebas. Setelah fertilisasi, terjadi kariogami atau fusi gamet jantan dan betina sehingga terbentuklah zigot. Zigot berpindah dari ujung mikropil atau liang biji ke bagian tengah arkegonium. Zigot memanjang sejajar dengan sumbu panjang arkegonium seraya mengakumulasi butir-butir pati. Ini adalah zigot. Di dalam zigot terdapat butir-butir pati yang berwarna hitam. Hal tersebut menunjukkan bahwa zigot mengakumulasi butir-butir pati dari sekitarnya. Kemudian terjadi mitosis pada nukleus-nukleus bebas yang terdistribusi di dalam arkegonium. Masing-masing nukleus mengandung nukleolus yang menonjol. Ini adalah nukleus. Di dalam nukleus terdapat nukleolus atau anak inti yang menonjol. Kemudian jumlah nukleus bebas meningkat dengan cepat, namun ukurannya makin mengecil. Dapat dilihat di sini, panjang nukleus pada gambar 1B sesuai dengan skala. Namun pada gambar 1C, ukuran nukleus kurang lebih setengah dari garis skala. Selanjutnya, cellularization stage atau tahap selularisasi. Setelah nukleus membelah secara mitosis beberapa kali, dinding sel terbentuk, ditandai dengan adanya sekat-sekat. Sekat-sekat ini adalah dinding sel. Dinding sel terbentuk secara bersamaan di antara dua inti pada saat proembrio, terbentuk di antara dua nukleus. Kemudian jumlah vakuola meningkat, dan setiap nukleus dikelilingi oleh sitoplasma sehingga membentuk actinomorf atau bentuk yang simetris. Sel-sel proembrio menunjukkan perubahan bentuk yang jelas, dan membagi daerah proembrio menjadi dua daerah. Sel-sel yang dekat dengan kutub Kalazel terus membelah dan membentuk banyak sel. Ini adalah penampakan sel-sel di kutub Kalazel. Dapat dilihat bahwa terdapat sel yang mulai membelah. Sel baru tersebut bersifat kecil, padat, teratur, membelah cepat, dan secara bertahap berkembang menjadi daerah meristem dengan jaringan meristematik berbentuk kepala. Terbentuklah daerah berbentuk kepala, yaitu di kutub Kalazel. Sel-sel di atasnya, yaitu yang dekat dengan kutub mikropil, sedikit membesar dan memanjang. Dinding sel dari sel-sel tersebut lama-lama menjadi bergelombang dan menjadi daerah presuspensor yang kurang berkembang. Dapat dilihat bahwa dindingnya mengalami pengerutan dibanding dengan dinding sel-sel pada kutub Kalazel. Ini kutub Kalazel, ini kutub mikropil. Selanjutnya, fase diferensiasi embrio muda. Sel-sel bagian atas tetap besar, panjang, dan bergelombang. Kemudian, secara bertahap berkembang menjadi sel-sel yang membentuk daerah suspensor tanpa epidermis. Ciri-ciri sel suspensor adalah besar, sedikit terwarnai, dan tersusun bebas. Ini adalah epidermis yang berwarna gelap. Sedangkan pada daerah suspensor tidak terdapat epidermis. Sel-sel suspensor terus memanjang dan mendorong maju sel-sel proembrio ke ruang arkegonium. Ini adalah daerah suspensor. Ini adalah daerah embrionik. Sel-sel di daerah suspensor makin membesar sehingga mendorong daerah embrionik makin ke dalam ke arkegonium. Pada saat yang sama, sel-sel berepidermis di bawah terbagi menjadi dua daerah. Daerah ujung berdiferensiasi menjadi sel-sel kecil, sangat terwarnai dan padat. Pada daerah embrionik, sel-sel di bagian ujung berdiferensiasi menjadi sel-sel yang lebih padat, kecil, dan lebih terwarnai.
Kemudian sel-sel tersebut terorganisasi membentuk susunan seperti busur, kemudian berdiferensiasi menjadi daerah ujung embrional. Daerah ujung membentuk seperti busur, melengkung. Sel-sel di dua sisi jaringan embrional berkembang dan menonjol keluar dan akhirnya membentuk dua kotiledon yang meruncing, sedangkan sel-sel di daerah suspensor secara berangsur-angsur terdegenerasi. Sel-sel dari dua ujung berkembang sehingga membentuk dua kotiledon. Dua kotiledon. Selanjutnya, fase pematangan embrio akhir. Pertama, ujung dari embrio silinder semakin tumpul. Pada gambar 2B, embrio masih berbentuk silinder. Kemudian, pada gambar 3A dapat dilihat bahwa ujungnya makin tumpul. Kemudian, ukuran embrio membesar dan puncak batang terbentuk di bawah daerah membusur. Daerah batang terbentuk di bawah daerah embrionik atau daerah membusur. Kedua sisi dari ujung yang berkembang menonjol keluar dan berdiferensiasi menjadi dua kotiledon. Terbentuk dua kotiledon di daerah ujung embrionik. Di awal Oktober, embrio berdiferensiasi menjadi dua kotiledon, plumula, hipokotil, radikula, dan daerah suspensor. Gambar 3D dan 3E dapat dilihat terbentuk dua kotiledon, plumula, bakal plumula, bakal radikula, dan daerah suspensor yang masih tersisa di ujung. Sel-sel epidermis terdapat pada area kotiledon sampai radikula dan tidak dijumpai pada daerah suspensor. Gambar 3A sampai 3E bahwa sel-sel di daerah suspensor ini terlihat bebas tanpa adanya epidermis, sedangkan sel-sel di daerah atas suspensor seperti terlindungi oleh suatu jaringan, yaitu jaringan epidermis. Daerah suspensor mulai terdegenerasi dan secara bertahap menghilang setelah diferensiasi radikula. Jaringan radikula makin berkembang, suspensor hilang. Ini adalah kebalikan dari gambar sebelumnya. Pada gambar sebelumnya, daerah kotiledon terletak di atas, sedangkan ini kotiledon terletak di bawah. Dapat dilihat terdapat dua kotiledon, plumula eksis atau sumbu plumula, dan radikula. Dua kotiledon tumbuh secara cepat. Rata-rata panjang embrio dan kotiledon berturut-turut 1,2 dan 0,8 mm selama bulan Maret berikutnya. Kotiledon tumbuh cepat dan makin memanjang. Kemudian, embrio telah matang dan jika terletak pada tempat yang kondisi sesuai, maka dapat berkecambah dan membentuk planlet. Membentuk planlet seperti gambar 4D. Embrio abnormal. Dalam setiap megagametofit memiliki dua arkegonia, tetapi hanya satu yang terbuahi dan kemudian menjadi embrio, sedangkan arkegonia yang lain akan gugur. Pada penelitian ini teramati dua jenis embrio abnormal, yaitu satu, kedua arkegonia tidak terbuahi, yang ditandai dengan sitoplasma menggumpal dan arkegonium tergenerasi. Megagametofit ini akhirnya berkembang menjadi biji tanpa embrio. Dari penelitian ini terdapat hampir 30% dari sekitar 500 sampel benih mengalami kejadian tersebut. Kedua arkegonia terbuahi dan terbentuk dua embrio, tetapi salah satu dari keduanya lebih dominan, sedangkan yang satu lainnya gagal berkembang dan akhirnya gugur, sehingga hanya terdapat satu embrio yang matang. Pada penelitian ini juga teramati suatu kejadian yang langka, yaitu kedua embrio atau embrio besar dan kecil dapat berkembang. Pemasok nutrisi. Megagametofit matang tersusun atas dua arkegonia, 1-4 lapis sel-sel jaket, sel-sel tempel yang menonjol, dan sisanya adalah sel-sel endosperma. Nutrisi dalam sel-sel tersebut dapat berubah seiring perkembangan embrio. A. Sel jaket. Setelah fertilisasi, dinding sel jaket menipis pada saat banyak butir-butir pati terkumpul. Seiring perkembangan embrio, butir-butir pati akan menghilang dan dinding sel akan tertutup. B.
sel-sel tempol. Sebelum fertilisasi, banyak butir padi terkumpul. Namun, saat embrio berkembang, sel-sel yang dekat dengan arkegonia tergenerasi. C. Sel-sel endosperma. Pada sel-sel endosperma yang mengelilingi arkegonium, banyak nutrisi terakumulasi dan dinding selnya menjadi keriput selama perkembangan embrio. Semakin jauh jarak sel endosperma dari arkegonium, maka jumlah butir padinya akan semakin banyak. Kesimpulannya yaitu, sumber nutrisi utama untuk perkembangan embrio awal adalah karbohidrat dari sel-sel jaket, tempol, dan endosperma yang mengelilingi arkegonia. Karbohidrat utama yang dipakai adalah butir padi. Setelah embrio tumbuh dan merentang atau meregang sampai ke jaringan endosperma, maka nutrisi utama akan dipasok oleh sel-sel endosperma. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diskusi. Minat penelitian mengenai asal-usul dan evolusi ginkgo makin meningkat. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai karakter reproduksi ginkgo, namun posisinya dalam taksonomi masih menjadi perdebatan. Secara struktur reproduktif, ginkgo mirip dengan sikas berdasarkan jumlah dan posisi arkegonia, fertilisasi zoidogami, dan sifat haustoria tabung polen. Dalam filogeni, sikas berada pada garis sesila dasar bersaudara dengan ginkgo, namun hanya beberapa penelitian secara genetik yang setuju dengan filogeni tersebut. Dengan menggunakan data penelitian embriologi ginkgo dari penelitian terdahulu dan penelitian ini, maka dapat dilakukan perbandingan tentang embriogenik ginkgo dengan gimnospermae lain, sehingga dapat menentukan posisi sebenarnya dari ginkgo dalam pohon filogeni. Hasil penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut. Pertama, persebaran nukleus bebas di arkegonium. Pada konifer, perkembangan proembrio terjadi di kutub Calazas dengan nukleus bebas berjumlah 4-32. Pada sikas, ada 4 tipe perkembangan nukleus bebas pada arkegonia, yaitu di daerah atas, bawah, tepi, atau dasar. Dengan nukleus bebas berjumlah di atas 1024. Pada ginkgo, mitosis nukleus bebas menghasilkan lebih dari beberapa ratus inti dan terdistribusi merata pada arkegonia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipe persebaran nukleus yang sederhana dan jumlah nukleus bebas adalah di antara sikas dan konifer. Yang kedua, formasi dinding sel. Pada sikas, ada 3 tipe proembrio primer berdasarkan formasi dinding selnya. Yang pertama, dinding sel terbentuk di seluruh sel-sel proembrio sehingga menghasilkan embrio primer yang besar. Yang kedua, dinding sel terbentuk di area yang kurang luas, yaitu di area tepi bawah arkegonia sehingga terbentuk proembrio yang lebih kecil dari tipe pertama. Yang ketiga, dinding sel terbentuk di area sempit, yaitu di area dasar arkegonia sehingga menghasilkan proembrio yang tereduksi namun masih cukup besar. Setelah dinding sel terbentuk, proembrio berdiferensiasi menjadi 2, yaitu daerah atas yang bersifat tidak aktif dan daerah bawah embrional yang bersifat sangat aktif. Pada konifer, sebelum dinding sel terbentuk, nukleus bebas tersusun menjadi 2 deret, kemudian dinding sel terbentuk. Namun deret atas tetap terekspos ke sitoplasma arkegonia. Kemudian mitosis terjadi di daerah proembrio membentuk 3 deret, yakni yang pertama deret atas terekspos ke sitoplasma arkegonia, yang kedua deret tengah menjadi prosuspensor, dan yang terakhir deret bawah menjadi sel-sel embrio. Pada ginkgo, dinding sel terbentuk sekaligus di antara nukleus bebas dan membentuk sel-sel proembrio yang besar dan memiliki banyak vakuola. Yang ketiga, diferensiasi proembrio. Pada sikas dan konifer, proembrio berkembang menjadi 2 daerah. Yang pertama, daerah atas primer yang luas dan tidak aktif, dan yang kedua, daerah dasar menjadi embrional primer yang sangat aktif. Kemudian, hanya daerah dasar yang berkembang menjadi daerah embrio primer dan daerah suspensor. Sedangkan sel-sel di daerah atas terdegenerasi, kemudian sel-sel meristematik embrio berdiferensiasi menjadi sel-sel bakal akar. Saat tahap pematangan, biasanya tudung akar dan jaringan suspensor berkembang baik, dan embrio biasanya memiliki 6-7 kotiledon. Pada ginkgo, daerah atas pada kutub mikrofil berkembang menjadi jaringan suspensor tanpa dilapisi sel-sel epidermis. Daerah bawah berkembang menjadi daerah embrio yang memiliki sel-sel meristematis. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan embrio berkembang setelahnya. Selain itu, pada tahap ini tudung akar tidak berkembang dan jaringan suspensor secara bertahap terdegenerasi.
serta umumnya pada embrio yang matang memiliki 2 kotiledon. Yang keempat, embrio abnormal. Pada konifer, Archegonia pada gametofit berjumlah 1-100. Archegonia yang memproduksi embrio sering mengalami poliembrio sederhana, poliembrio pembelahan, dan non-embrioni. Pada sikas dan ginkgo, Archegonia pada gametofit betina berjumlah 2. Archegonia yang diproduksi embrio hanya 1, sedangkan yang lainnya akan gugur. Pada sikas, suspensor dari embrio yang gugur akan dipertahankan. Pada penelitian ini didapatkan data bahwa 30% biji ginkgo tidak dapat memproduksi embrio. Selain itu, fenomena poliembrioni sederhana jarang ditemukan pada ginkgo. Yang kelima, sumber energi. Pada sikas dan konifer, nutrisi diambil dari karbohidrat pada endosperma yang mengelilingi archegonium, dan pada ginkgo, nutrisi diambil dari endosperma yang dekat archegonium, sel-sel tenpol, dan sel-sel jaket. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ginkgo memiliki kesamaan dengan sikas dalam hal fase-fase perkembangan embrio. Keduanya memiliki pola deret USE, yaitu Upper, suspensor, dan embrio sel. Perkembangan embrio pada ginkgo dan sikas mungkin menggambarkan pola perkembangan primitif. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan kemiripan lain dari ginkgo dan sikas dalam hal alat pergerakan sperma, bentuk serbuk sari, dan struktur bilik serbuk sari. Sedangkan dalam hal makromorfologi, ginkgo sangat berbeda dengan sikas, melainkan mirip dengan konifer. Struktur Ovuliferous ginkgo mirip dengan Sicistrobius conifer. Alat reproduktif ginkgo juga lebih mirip dengan runcung betina pada konifer daripada dengan sikas. Anatomi batang pinoksilik ginkgo juga lebih mirip konifer daripada sikas. Hal tersebut mendasari bahwa kesamaan karakter embriologi ginkgo dan sikas bersifat simple siomorfik, sedangkan kesamaan makromorfologi dan anatomi vegetatif antara ginkgo dan sikas bersifat synapomorfik. Deduksi synapomorfik dapat mengarah pada pendapat evolusi paralel antara persamaan makromorfologi dan anatomi vegetatif. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa posisi filogenik dari ginkgo berada pada pertengahan antara sikas dan konifer.